Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu buat hari yang kau beri. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami dan firman-Mu sebentar lagi. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah tak pernah jemu-jemunya melayani jemaat. Termasuk mereka, terutama mereka yang di balik layar membuat sebuah kebaktian seperti ini possible. Ada banyak pengaturan, hamba berdoa untuk setiap orang yang terlibat ya Tuhan. Hamba mau khusus berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan tersebut yang ada di sini ya Tuhan, yang bertugas di dalam nama Yesus, agar Engkau selalu memberkati mereka, membuat roh mereka selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Makasih ya Bapak, sampaikan your timely message, firman-Mu atau pesan-Mu yang untuk kami hari ini. Give us today our daily bread. Berikan pada kami hari ini makanan kami yang telah Engkau tentukan, makanan rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Oh ya, kalau mau tepuk tangan jangan tanggung begitu, kasih tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Hari ini adalah hari yang spesial, selain hari Minggu, setiap minggu selalu spesial ketemu dengan saudara-saudara seiman. Tentunya hari ini, kemarin tepatnya Pastor Yusuf Sutanto merayakan ulang tahunnya yang ke-70, Sweet 70, bukan Sweet 17 ya. Satu hal yang menjadi kelebihan, satu hal yang menjadi keunikan daripada Pastor Yusuf tentunya adalah bagaimana jemaat mengasihinya, dibawa selalu ditunggu, disalami, diberi senyum, bahkan tahu kafling-kafling Anda ada di mana. Dan setiap minggu tidak pernah luput, selalu ingin hadir setiap kebaktian, sekuat mungkin 4 kebaktian. And I think for that, untuk itu, untuk karena kesetiaan itulah gereja ini bertumbuh. Sekali lagi berikan God bless you kepada Pastor Yusuf. Praise the Lord. Saya juga mau bersyukur hari ini untuk setiap doa-doa yang telah Anda panjatkan untuk kami ketika kami melayani di garis depan. Saya baru kembali dari China dengan 20 sekian orang dari Gereja Mawar Sharon. Dan sedikit aja cerita, nggak bisa di video karena nggak boleh, di foto juga nggak bisa. Di sana kita adakan waktu di Shanghai, di Shenzhen juga, tapi saya cerita yang di Shanghai aja, hemat waktu. Waktu itu kami diadakan acara untuk para pemimpin-pemimpin dari seluruh China, total 800 orang. Itu cukup besar. Di sini mungkin di sini aja sekian ribu hari ini. Tapi di sana kalau bunyi ratus sudah alergi buat pemerintah. Apalagi di dekat tempat acara itu ada acara lain dari gereja networking yang berbeda, itu dibubarkan berapa jam sebelumnya. Karena tiba-tiba digerebek saudara. Ini lagi sensitifnya di China. Dan 800 orang ini dari berbagai tempat sampai yang utara dekat Rusia, orang-orangnya pada datang. Ini semua pemimpin-pemimpin. Dan kalau kita masuk ke gedung itu, nggak kelihatan sedang ada konferensi. Sebab semua masuk harus pakai kartu, usher-nya yang harus buka lift-nya. Dan usher-nya adalah orang yang sudah pinter sekali, mereka biasa di dunia kerja tahu yang mana yang polisi, yang mana yang aparat. Jadi luar biasa. Ini betul-betul underground, tapi gereja modern. 800 berkumpul di sana, ternyata di atas orang sedang menyembah, diajar firman Tuhan, banyak sekali orang-orang yang diubahkan, ya. Dan bahkan telah disediakan satu tempat kalau nanti digerebek, saya langsung dilarikan ke atap. Mereka sudah ada rute escape-nya. Lalu ada pendeta lokalnya yang langsung akan berdiri di situ melanjutkan khotbah, seolah-olah bukan pembicara dari luar negeri, karena itu sensitif sekali. Sampai gitu loh. Satu pendoa untuk mendoakan acara itu tidak dibubarkan. Satu orang pendoa berdoa non-stop 12 jam. Memang China, Indonesia belum bisa mendekati soal roh doa. Belum bisa menyamai. Satu orang shift berikutnya 12 jam berikutnya. Luar biasa. Ya, itu gimana ya doa 12 jam ya? Itu termasuk tidur nggak ya? Luar biasa dan sukses sekali. Lalu ketika saya berkhotbah itu, Tuhan baik di Shenzhen maupun di Shanghai, di akhir khotbah saya sedang mengajarkan mereka hal yang lain. Saya sedang melatih generasi dewasanya. Orang-orang tua yang hadir di ibadah itu saya sedang latih dengan firman Allah. Tapi sebelum saya tutup, saya dengar suara begitu jelas. Gereja yang menekankan kasih dan fokus kepada orang-orang muda dan anak-anak kecil adalah gereja yang akan bertumbuh luar biasa di masa yang akan datang. Saya terkejut. A church that emphasizes on love and focuses on young people and children is the church that will thrive in the future. Jelas sekali. Saya tanya,
Langsung saya ubah message saya. Saya bicara tentang bagaimana pentingnya anak-anak muda, pentingnya anak-anak kecil. Lalu waktu saya di perjalanan pulang ke hotel, di Shenzhen maupun di Shanghai itu network yang berbeda, sama-sama memberitahu saya, Pastor, do you know, tahukah Anda, bahwa pemerintah telah mengeluarkan sebuah keputusan untuk melarang youth group, untuk melarang kawula muda, pelayanan kawula muda dan Sunday school atau sekolah minggu di gereja-gereja. Saya kaget. Ini kan kayak ceritanya Herodes yang membunuh bayi tanpa disengaja. Mereka yang melawan Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, mereka dipakai oleh kuasa kegelapan untuk membunuh benih-benih Injil. Mereka tidak boleh diajarkan firman. Anak bawah umur 18 tahun ke bawah tidak boleh diajarkan firman. Yang mengajarkan firman masuk penjara. Saya kira rokok aja yang nggak boleh di bawah umur. Injil pun dianggap seperti nikotin, rokok, dan alkohol. Karena umur 18 ke atas mereka sudah paham komunisme. Susah diajari, susah dibentuk. Saya berkata, makanya Roh Kudus ngomong begitu. Saya ubah sisa trip saya di situ. Saya ngomong melulu tentang generasi anak-anak muda. Saya ngomong melulu tentang generasi orang tua. Karena untuk bisa kita menyelamatkan generasi anak muda, yang harus dididik itu dua generasi, orang tuanya juga. Maka saya ajarkan dalam khotbah-khotbah saya, bahwa Christian education must start at home. Bahwa pendidikan Kristen harus mulai dari rumah. Sekalipun jikalau gereja tidak boleh, jadi boleh ada Sunday school, tapi itu nursery atau penitipan anak. Tidak boleh ada pelajaran Alkitab. Bayangin, se-strict itu. Makanya saya ajarkan waktu itu, saya pakai waktu yang ada sesi-sesi berikutnya, ngomong sama orang tuanya, khususnya para ayah dan para papa, untuk jadi imam di rumah. Untuk mempersiapkan kaula muda, jikalau di gereja mereka tidak bisa terima firman. Tidak boleh masuk ruang kebaktian, dan di Sunday school hanya dititipkan saja, ada game boleh, tidak boleh ada firman. Coba bayangkan. Wow. Dan kami pergi di situ mempersiapkan itu. Nah, persis inilah yang saya mau bawa pesan ini hari ini. Tentang generasi bapak dan generasi anak. Sekalipun Indonesia masih memiliki kebebasan untuk bisa beribadah. Anak orang Kristen, ya tentu ikut mama papanya lah ya, ikut Sunday school, diajar di sini, tidak melanggar hukum. Di sana sekalipun anak orang Kristen, anak-anak milik pemerintah. Tidak bisa diajarkan firman sembarangan oleh orang tuanya. Kalau di rumah, apa kata? Masa mau intervensi sedalam itu? Tapi di Indonesia kita masih punya kebebasan beragama. Puji Tuhan, negara kita Pancasila. Tuhan masih melindungi negara ini, dan kita punya pemerintah yang baik. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Tapi peran kita tidak lebih sedikit saudara. Kita harus mempersiapkan generasi berikutnya. Sesungguhnya kita semua itu generasi ayah dan generasi anak. Orang yang kelahiran 1960 ke bawah itu adalah generasi bapak saja. Anda bukan lagi generasi anak, sebab sekarang orang yang lahirnya di bawah 1960 adalah orang-orang yang sudah kebanyakan tidak punya orang tua lagi atau sudah meninggal dunia. Betul-betul generasi senior. Dan firman ini untuk Anda. Orang yang lahir di atas 1960 hingga 2000, katakan hingga 2000, hingga tahun 2000 adalah generasi yang bapak dan generasi anak. Orang yang sama adalah bapak, orang sama adalah anak seperti kami. Saya adalah seorang anak, saya adalah seorang bapak. Ini generasi yang kecepit di tengah, yang bisa kedua-dua. Tapi orang-orang yang lahir 2000 ke atas sampai 2016, kecuali hamil di luar nikah, biasanya mereka tetap masih hanyalah generasi anak, belum generasi bapak. Ini firman juga untuk Anda. Untuk Anda mempersiapkan diri suatu hari jadi bapak. Dan bagaimana today, bagaimana hari ini Anda bisa berhubungan dengan generasi bapak. Bapak ibu saudara, firman yang saya mau sampaikan ini adalah bagi ayah kandung, mama kandung, bagi orang tua kandung. Tapi juga bagi orang tua atau bapak rohani. Tapi firman yang saya sampaikan ini juga relevan buat Anda yang pemimpin di dalam pekerjaan Anda. Anda punya bawahan, Anda harus kebapaan. Maka saya sampaikan dengan tema, Anda mau catat, ini bukan pengajaran PowerPoint, tidak ada, saya akan ngalir aja sama Roh Kudus. Generasi bapak dan generasi anak. Mari sekarang kita lihat bagaimana kita seharusnya berkomunikasi dan saling mempersiapkan diri dan saling mempersiapkan satu dengan yang lainnya. Kita sekarang lihat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-39 dan 40.
Sekali lagi, Anda yang punya anak di rumah masih kecil atau anak Anda sudah teenagers atau sudah dewasa, sudah remaja, atau anak Anda bahkan sudah punya anak. Anda sekarang adalah seorang kakek atau nenek. Anda sudah punya cucu. Whatever it is. Bagi kita semuanya yang hari ini mengerti, diberi Tuhan kepemimpinan, firman ini harus diterapkan. Baik bapak kandung maupun bapak rohani. Atau pemimpin di dalam pekerjaan dan perusahaan. Sekalipun perusahaan bukan milik Anda, kalau Anda atasan, Anda harus terapkan ini. Kita harus menjadi pemimpin yang melengkapi, itulah Bapak sesungguhnya. Ya, karena itu kita sekarang baca ayat 39 dan 40 bunyinya demikian. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jangan ditutup dulu, saya jelaskan ayat 39 itu, siapa yang disebut dengan mereka semua. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, Ibrani pasal 11, mereka lah pahlawan-pahlawan iman. Ini orang-orang gede saudara, Musa, Elia, Gideon, Samuel, bahkan Daud, nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda baca semuanya itu, imannya aduhai atau luar biasa. Achievements atau apa yang mereka capai, rasanya susah diimbangi. Rasanya susah disamai dengan generasi berikutnya. Namun demikian Alkitab dengan gamblang berkata, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan maksudnya apa. Sebesar apapun imanmu, sesempurna apapun jalanmu, rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita terlalu besar untuk diselesaikan dalam masa hidup kita. Listen again. Sehebat apapun seorang CEO, sehebat apapun mimpinya, pasti ada mimpi yang belum tercapai. Tuhan pasti akan sisihkan a big chunk, atau Tuhan akan menyisakan sebuah porsi lebih besar daripada yang Anda kira, yang tidak bisa diselesaikan di dalam masa hidup Anda, sekalipun itu mimpi Anda. Itu akan diselesaikan oleh generasi setelah Anda. Jadi jatuh bangun sebuah generasi terletak pada generasi berikutnya, Bapak Ibu Saudara, dan ini sangat relevan bukan hanya dalam segala konteks. Dalam segala konteks hubungan, dimulai dari unit terkecil rumah tangga sampai perusahaan, bahkan gereja pula. Jatuh bangun sebuah generasi tergantung generasi berikutnya. Sebab rencana Tuhan, contohnya dalam hidup saya, Tuhan panggil saya kan, saya masih ingat panggilan Tuhan atas hidup saya dimulai diaktifasi tahun 92, 24 tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu saya belum punya anak, istri pun belum punya, saya umur 18 tahun. Pacar pun belum punya, saya belum kenal dia, atau alias saya ditolak. Selama berapa tahun? Enggak. Ya, memang layak ditolak dulu saya. Saya pernah pakai celana jeans pink dulu. Waktu pertama ketemu sama dia, a wrong color. When you fall in love, you meet your dream girl, you wear pink jeans, that's the wrong call. That's stupidity. Ya, saya bahkan pacar pun belum miliki. Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan langsung tahu hari itu bahwa panggilan Tuhan atas kehidupan saya tak akan selesai dalam hidup saya. Sekalipun itu panggilanku, sekalipun itu panggilan hidupku, tidak akan rampung. Karena rencana Tuhan atas kehidupan saya, demikian pula atas hidup Anda, terlalu besar untuk kita sendiri selesaikan. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan orang-orang di samping kanan kiri kita dan di bawah kita. Itulah sebabnya Yesus sendiri anak Allah tahu. Yesus loh, anak Allah loh. Karena dia tahu dia diberi waktu 3,5 tahun, mujizatnya terlalu banyak sampai Alkitab berkata kalau ditulis semua tidak ada cukup buku bisa menampung ceritanya. Jadi Injil yang kita miliki Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak menampung satu iota pun, satu tetes pun dari seluruh mujizat Yesus. Itu pun Yesus tidak bisa selesaikan. Amanat agung. Di awal pelayanannya dia angkat 12. Dia lengkapi mereka karena dia tahu nyawanya, nyawa ministrinya akan ada di tangan 12 kurang 1, 11 itu. Amazing. Anak Allah tahu. Rencana Bapa atas dirinya terlalu besar. Dia gak bisa rampungkan di masa hidupnya 33,5 tahun di atas muka bumi sebelum diangkat ke sorga. Apalagi kita.
That's why young people are important. In your business, young people are important. Para bos di sini perhatikan, Anda harusnya mempersiapkan anak Anda sejak balita. Bukan siapkan dia untuk jadi apa, bukan. Anda harus siapkan. Sebab your dream will be fulfilled in their vision. Karena Alkitab berkata, orang tuamu akan mendapat mimpi, anak-anak mudamu akan mendapat penglihatan. Dengan kata lain, atau visi maksudnya. Mimpi orang tua hanya akan digenapi lewat visi orang muda. Itulah sebabnya banyak putus diri generasi di dalam bisnis, gereja, maupun di dalam rumah tangga. Kehendak Allah selalu tertera di Maleakhi. Hati bapak ke anak, hati anak ke bapak. Baru Tuhan tidak pukul bumi alias Tuhan memberkati. Bapak ibu saudara, mari kita sungguh-sungguh tanya sama Tuhan. What I must do for the next generation. Saya adalah generasi yang tercepit di tengah. Hari ini saya ada di tengah sebagai anak dan saya sebagai bapak. So I'm at the best location to learn. Saya berada di lokasi paling strategis untuk belajar. Nah, mari kita sama-sama belajar. Jadi kita tahu, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 39 berkata demikian. Padahal mereka ini hebat luar biasa Tapi dikatakan di ayat 39, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Sekalipun kesaksian mereka baik. Sampai akhirnya. Kuncinya di ayat 40. Saya akan jelaskan ini jadi filosofi. Apa yang saya sampaikan ini bukan praktis. Praktisnya di tangan Anda. Karena itu Anda perlu catat. Apa yang saya sampaikan ini filsafatnya. Bukan filsafat manusia, filsafat Alkitabiah. Kalau kita sudah punya paradigmanya, maka kita akan punya aplikasinya. Dan aplikasi itu akan mempengaruhi gaya komunikasi kita. Dan akan juga mempengaruhi bagaimana cara kita membangun. Apa yang kita sedang bangun ini, dan cara pandang kita akan kita ubah. Sebab biasanya manusia akan terpengaruhi dengan apa yang sekarang, apa yang now. Manusia akan terpengaruhi dengan apa yang di depan mata atau kasat mata. Sedangkan Tuhan mau kita untuk mengerti bahwa kerajaannya itu turun-temurun. We are living in a relational and a generational kingdom. The nature of the kingdom, hakikat kerajaan yang kita sekarang miliki adalah kerajaan yang diwariskan. Kerajaan yang turun-temurun dan kerajaan hubungan. Itulah sebabnya kebanyakan orang tidak membangun hubungan. Yang mereka bangun karirnya. Atau yang mereka bangun hanyalah mimpinya. Tapi akhirnya karir dan mimpinya hancur karena hubungan itu hancur. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus ajarkan kita filosofinya. Bahwa yang pertama harus dibangun karena kerajaannya adalah kerajaan hubungan. Hubungan itu harus dibangun. Kita harus punya paradigma dulu, tahu aku tidak akan bisa mencapai ini sendiri. Bahkan sampai aku mati. Dan saya menyadari itulah sebabnya I believe in young people. Itulah sebabnya I believe in children even. Kemarin kita baru mengadakan di Sibek, puji Tuhan. 3.000 anak kecil datang, KKR A Trip to Hell. Saya melihat banyak yang kecil-kecil, saya senang sekali generasi yang dulu kecil sekarang lebih besar, semuanya nggak kelihatan duduk di lantai, kemarin lesehan. Karena mereka semua pelayanan. Dulu mereka adalah anggota, sekarang jadi kakak-kakak. Dan kemarin tuh saya lihat itu yang di depan itu yang maju, hanya Trip to Hell anak lah yang bisa melihat 100% anak maju ke depan. Setiap trip to Hell 100%. Jadi audiensnya berapa ya itulah altar call-nya. Ngapain di altar call lain kali ya? Udah langsung aja hitung kepala ya kan. Itu maju semuanya. Saya melihat itu anak kecil-kecil. Umur berapa itu? Kalau saya rough guess kira-kira umur 6, 7 ada yang kecil. Di depan nangis terharu. Lalu berbahasa lidah. Wow. I believe in them. I believe in them. Bahkan sekarang kalau saya pergi kemana-mana. Kayak Jakarta, ke Bandung, kemana segala itu sekarang yang jadi companion saya. Kalau Anda lihat entourage atau rombongan saya itu bukan saya sok-sokan kayak gaya gangland bos kalau masuk ke ruangan itu banyak yang ngikuti, itu bukan begitu. Saya buka lowongan. Untuk anak-anak itu mendekat. Beberapa anak tentunya tidak semua anak. Kalau semua anak saya masuk ke sini 200 anak yang gak lucu. Kursinya di mana? I do it for them, I don't do it for me. Saya buka diri. Sekarang yang ngikuti saya. Contohnya ada 2 anak di sini ini selalu ngikutin saya. Dari Bandung ini datangnya nih. Mereka datang khusus ke TTH lalu berkata, Daddy Philip, can I accompany you? Meet Ashley.
and her brother Sean di depan sini umur 9 dan umur 10. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Welcome, welcome home. Can I accompany you? Can I carry your Bible? Terus terang loh ya, gue lebih kuat dari mereka, jangan beritahu mereka. Angkat Alkitab gini gak ada artinya. I don't do it for me. Saya membuka lowongan. I believe in them. I believe in them. Someday suatu hari saya akan duduk. Cepat kok, antara umur 10 sampai umur 30. Ketika seorang imam itu menjadi imam di Israel itu umur 30. 10 ke 30, 20 tahun itu cuma sekedip mata. Sebentar lagi Natal, sebentar lagi Natal. Someday I will sit in their crowd. And I will see my dream being fulfilled through their vision. Saya akan melihat mimpi saya digenapi di dalam visi mereka. Bapak Ibu Saudara, saya pernah sekali di Korea, sebelum saya baca nih ayat 40 ya, ntar dulu ayat 40. Saya di Korea, saya berkhotbah di pelayanan sebuah gereja, salah satu gereja terbesar di dunia. Bertahun-tahun yang lalu. Di green room atau di tempat ruang pembicara, saya bertemu dengan youth pastornya yang menggembalakan 9.000 anak muda. Kelihatannya banyak? No, not really. Karena di total dari semua jumlah jemaatnya, total seluruh satelitnya, 900.000 anak muda, itu berarti cuma 1% dari jemaatnya. Jadi saya tidak menganggap itu sukses, angka segitu. Angka kita nggak segitu, tapi persentase kita tinggi sekali. Di gereja kita itu 51% adalah orang muda. Jadi kalau bilang gereja Mawar Sharon itu gereja anak muda, salah. Gereja Mawar Sharon itu gereja 2 generasi. Beberapa generasi. 49% adalah family. Gereja itu 1%. Saya bicara sama dia. Waktu saya bicara sama dia, saya mendapatkan suatu kesan bahwa di sana itu yang jadi youth pastor harus di atas 50 lebih baru dianggap. Bayangin, jadi youth pastor umur 55, ya sudah gak youth lah ya. Kenapa mereka susah percaya anak muda? You want to know why? Easy. Inilah dalihnya. Anak muda itu buat banyak salah. Don't forget, hai Korea. Itulah sebabnya kenapa Korea sekarang mimpi penatua-penatuanya tidak terjadi, direbut K-pop semua. Mau tahu kenapa? Because they don't believe in the young. Even though, meskipun ketika mereka dipakai Tuhan, mereka pun masa muda. Korea mengalami revival tahun 1950 setelah Perang Korea. Waktu tahun 1950, Pastor Yonggi Cho, pastor-pastor ini semuanya adalah anak-anak muda. They made mistakes too. They made mistakes too. Jadi kadang-kadang kita juga nggak mau percaya kan. Contohnya di sini ada beberapa pengusaha, anak kerja apapun selalu salah. Itu sudah sangat-sangat Asia banget cara berpikir itu. Saya dari keturunan Tionghoa, demikian juga anak itu selalu kelihatan kurangnya. Saya juga dilahirkan dari culture seperti itu, sekalipun papa mama saya nggak seperti itu. Bapak Ibu, we have to change our eyes. Kita harus mengubah mata kita dan pengakuan kita. Saya belajar melakukan itu ketika sekarang, sementara saya masih muda. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Korea adalah mereka melakukan itu. Saya berkata gini loh, andai kata saya bisa ngomong sama dia, saya bilang, kamu tahu nggak? Anda yang lahir tahun 1960 dan Anda yang lahir tahun 2000, di mata Tuhan lahir di hari yang sama. Itulah sebabnya yang lebih tua tidak boleh memegahkan diri seolah-olah tahu segalanya, anak muda tidak tahu apa-apa. Yang muda juga tidak boleh sok-sokan, harus selalu belajar dari mereka yang sudah berjalan di depan. Bapak Ibu Saudara, tapi siapa dulu? Seringkali orang tua dulu yang harus menunjukkan sikap yang mendahului. Bapak Ibu Saudara, 1960 dan tahun 2000 yang lahir, jarak 40 tahun, lahir di hari yang sama. Karena firman Tuhan berkata di kitab Mazmur, karena satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. Keluarkan kalkulatormu nanti di rumah saja, hitung coba, iseng-iseng. Kalau 24 jam di sorga, 1000 tahun di bumi, 40 tahun di bumi, 1 jam di sorga. Apa implikasinya? Kalau saya dengan Pak Andreas Nawawi, kita jarak berapa tahun Pak? Saya umur 42, Bapak berapa? Bapak 459. Berarti Bapak sekarang lebih tua 17 tahun dari saya, kita hampir kembar Pak di mata Tuhan.
Kita lahirnya di ward baby yang sama, di hospital yang sama, sebelah-sebelahan. Cuman jarak berapa jam. Sebab setengah jamnya Tuhan, itu 20 tahunnya bumi. 40 tahun bumi, 1 jam Tuhan. Bayi yang lahir jarak 1 jam, tidak identical twin. Tapi sama-sama di ward bayi yang sama, lahir di hari yang sama. Itulah sebabnya yang lebih tua harus selalu mengerti bahwa dia tidak tahu segala sesuatu. Yang muda juga harus tahu bahwa dia juga tidak tahu segalanya. Ini akan mengubah cara berhubungan antara generasi bapak dan anak di dalam culture atau kebudayaan kita. Ini akan mengubah total cara kita berpikir. Ketika saya melihat anak seperti Sean dan Ashley, umur 10, saya umur 40. Kita 30 tahun, saya lahir 1,5 jam sebelum kamu di mata Tuhan. Waktu saya lihat dia, Yesus berkata, jangan remehkan seorang pun anak ini di hadapanku. Sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Barang siapa menyambut mereka, menyambut aku. Ketika saya lihat mereka, saya nggak lihat anak kecil. Saya melihat rekan saya. Can you see that? Bagaimana firman ini mengubah paradigma saya. Ketika saya lihat anak umur 10 ini, Ashley. Saya umur 42. Bahasa Ibraninya, KC 32. 32 tahun. I was born 1.5 hour earlier than you were. I cannot say, haha, aku sudah makan garam, tiang dan garam apa? Asam dan garam. I can do that. Itulah sebabnya saya beritahu pada anak-anak muda hari ini, when I meet with them, make mistakes by all means. Saya beritahu sama mereka, buatlah kesalahan. Jadi bayangin, saya hari ini generasi bapak, meskipun saya masih generasi anak. Saya beritahu sama pastor-pastor yang lebih muda. Waktu saya kumpul sama mereka, ini yang saya katakan. Persis seperti ini. Buatlah kesalahan. Mereka matanya terbelalak. What? Kami dengar yang benar nggak ini ya? Kami salah dengar. Salah dengar kali. Saya bilang, buatlah kesalahan. Selama aku hidup, aku akan selalu menangkapmu. Bukan menangkap masuk penjara. Maksudnya aku akan selalu menangkapmu ketika kamu jatuh dan membangkitkanmu kembali. Hanya janjilah kepadaku dan kepada dirimu sendiri, jangan buat kesalahan yang sama 2 kali. Berarti kamu kurang kreatif orangnya. Dan itu ternyata memberikan keberanian, boom. Karena generasi sebelumnya selalu melihat generasi sesudahnya tidak bisa. Generasi sebelumnya selalu melihat generasi sesudahnya akan membuat masalah. Generasi sebelumnya selalu melihat generasi sesudahnya sebagai akan mudah membuat kesalahan. Do not forget, when I was that age, I made mistake. Somebody trusted me. And may I now trust somebody who make a mistakes. Paham ini, filosofi ini? Jangan lupa, waktu saya di umur itu, saya membuat kesalahan, namun seseorang menangkap saya, membangkitkan saya, dan mempercayai saya. Hari ini saya mau menjadi somebody itu, yang mempercayai seseorang yang jatuh. Mempercayai seseorang yang masih belajar. Oh, I love this. Ini mengubah strategi segala sesuatu yang kita kerjakan. Ini mengubah segalanya. I pray, saya berdoa supaya Anda bisa terapkan ini dalam praktis hidup Anda. Supaya Anda dan saya bisa. Waktu saya ketemu di Korea itu saya berkata, Tuhan, ya Tuhan. Saya ngomong sama dia, Sir, I think you must change whatever you are doing. You must change whatever you are doing. You will lose your young people. I don't think their young people are now 9,000. And our young people are going to be 9,000. Anak-anak muda kita akan menjadi 9,000 suatu hari. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ya, mari kita pelajari cara kita berpikir. Mari kita minta Alkitab firman Tuhan merombak kita. Ayat 40 sekarang saya jelaskan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Garis bawah itu. Sesuatu yang lebih baik bagi kita. Nah, sekarang ayat 40 ini yang bicara adalah generasi anak. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ini generasi anak yang bicara. Karena ini semua tadi sudah mati. Ini penulis Ibrani, waktu itu masih hidup. Dan dia berkata, Allah menyediakan sesuatu lebih baik bagi generasi ini. Bagi kita. Coba garis bawahi kata sesuatu yang lebih baik. Katakan, sesuatu yang lebih baik. Oke, saya jelaskan, sesuatu yang lebih baik itu apa? Sesuatu yang lebih baik itu bukan kita saingan apa yang kita bisa capai dan lakukan. Kalau gitu susah. Karena sebenarnya orang tidak boleh saling membandingkan. Karena apa yang dilakukan seseorang
Tuhan lakukan dalam hidup seseorang, tidak tentu Tuhan mau melakukan itu dalam kehidupan orang lain. We have our own respective grace. Kita semua masing-masing punya kasih karunia tersendiri. Dan kadang kita juga harus belajar happy di dalam sebuah kerajaan yang relational atau kerajaan yang hubungan ini. Kita harus punya hati begini. I'm happy that you have the grace you have, that I don't have. Saya senang melihat Anda punya kasih karunia yang saya tidak miliki. Karena toh Anda punya kasih karunia itu untuk melakukan untuk seseorang yang saya cinta, yaitu Yesus Kristus. Bahagialah untuk kasih karunia yang kau miliki, jangan iri. Karena aku melakukannya untuk seseorang yang kau kasih, namanya Yesus Kristus. Kasih karunia itu bekerjanya begini, nobody has it complete. Tidak ada orang yang punya secara lengkap. Biasanya ada kasih karunia yang orang menyolok di satu area. Biasanya juga di area lain dia punya kelemahan yang menyolok. Itulah sebabnya tidak make sense untuk kita saling membandingkan atau iri hati dengan apa yang kita punya. Karena Tuhan menciptakan setiap orang dengan blueprint yang berbeda-beda. Ya. Karena itu termasuk ini bisa diterapkan antar generasi. Susah untuk menjelaskan generasi X, generasi Y, generasi ini mana yang lebih bagus, generasi mana yang lebih dipakai Tuhan. Susah dibilang. Kalau kita mau bilang generasi berikutnya akan dipakai Tuhan lebih, nggak tentu juga. Kalau pakai kacamata manusia. Contohnya, penulis Ibrani berkata, Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Betul kan? Yang benar aja. Apa maksudnya dia lebih baik? Coba pikirkan. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya di pasal 11, mana bisa kita melampaui perbuatan orang-orang gagah perkasa ini? Ayo, siapa yang percaya kita generasi yang lebih baik? Angkat tangan. Tidak apa-apa. Ya memangnya, ini benar. Jawabannya benar. Angkat tangan aja. Ya puji Tuhan ya. Tapi, sekalipun kita generasi yang lebih baik, bisakah kita melampaui apa yang dibuat di perjanjian lama? Siapa di sini pernah membelah sungai Berantas? Coba, top that, friends, top that. Bisa nggak melampaui Musa? Kalau kita bilang kita generasi lebih baik dari Musa. Can you top what Moses did? Bisa nggak kita melampaui apa yang Musa lakukan? Bisakah kita melampaui apa yang Elia lakukan? Kalau sekarang kita berkata, terimalah api, bakar, bakar. Paling api rohani. Hati-hati Elia kalau dia bilang bakar, turun api beneran. Siapa bisa lebih hebat dari itu? Enggak tentu. Jadi Ibrani ini penulisnya pasti ngomong hal lain yang dimaksud dia dengan sesuatu lebih baik. Apa itu? Sesuatu yang lebih baik di sini is not the greater work or greater thing, but is the greater one. Bukan pekerjaan yang lebih baik, mujizat yang lebih baik. Mujizat setiap generasi berbeda-beda soalnya. Yang disebut dengan Tuhan Allah setelah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita adalah the greater one, the better one. His name is Jesus Christ. Tugas setiap generasi adalah untuk pass on Jesus in the purest form to the next one. Saya ulang lagi, apapun perbuatan Anda, apapun profesi Anda harus pendeta, justru pendeta seringkali gagal menurunkan ini. Karena tidak bisa membedakan mana kehidupan profesional, mana kehidupan personal. Jadi jangan lihat profesinya, jangan ditipu sama setan, jangan ditipu iblis. Setiap kita pendeta atau bukan, semua punya satu tanggung jawab. Jikalau di bawah Anda ada bawahan, sekali lagi saya katakan tadi firman ini berguna bukan hanya bagi ayah kandung atau bapak rohani juga, tapi juga pemimpin perusahaan. Pokoknya kalau Anda punya bawahan, Andalah bapaknya. Tugas Anda, apapun profesi Anda, adalah menurunkan Yesus. Dengan cara yang semurni-murninya ke generasi berikutnya. Itu yang disebut dengan sesuatu yang lebih baik yang kami terima. Jangan paksakan anak Anda untuk menjadi seperti Anda. Berarti Anda tidak passing on, bukan menurunkan the greater one, tapi the greater things. Itu stres sekali. Papa bisa kerja dapat 10 miliar, kamu harus dapat 11 miliar. Papa bisa khotbah kalau pendeta, kamu juga harus bisa khotbah seperti Papa. Papa bisa sembuhkan orang sakit, kamu juga harus bisa sembuhkan orang sakit. Wah, stres, karena itulah gaya bahasa banyak keluarga kolot. Mereka bukan ke Yesus pribadinya, tapi ke perbuatannya. Dan itu membuat generasi berikutnya mati karena stres dan minder di hadapan papa mamanya sendiri. Waktu dikatakan generasi anak berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, itu maksudnya pribadi saudara, bukan perbuatan. Bukan perbuatan. Itu pribadi. Nak,
Aku berikan kepada kamu yang lebih baik. Apa itu? Yesus. Papa udah kenal Yesus segini, tapi karena kamu anaknya papa, papa ini papamu, kamu jadi kenal Yesus sudah segitu, karena papa. Tapi nanti Yesus lebih baik lagi di generasimu, karena kamu bisa lanjutkan mengenal dia. Nih, ku berikan Yesus kepadamu. Wow. Bukan perbuatannya. Kalau enggak kita akan salah. Kebanyakan orang tua zaman dulu kan gini, anaknya punya bakat, nggak boleh. Pokoknya harus sekolahnya apa? Sekolahnya bisnis. Papa punya ekspektasi. Tapi ini bukan ekspektasi. Ini bicara tentang iman yang ditularkan. Anak itu akan punya visi melampaui mimpimu Bapak Ibu. Janganlah mimpimu mengerdilkan visi mereka. Mengotakkan visi mereka. Mereka beda. Terimalah itu dulu. Mereka beda. They are different. Learn to know the difference. Karena kita tidak menciptakan generasi berikutnya. Itu dititipkan ke kita. Akan datang waktunya generasi bapak harus belajar dari generasi anak. Suatu hari seperti yang saya katakan, saya akan duduk di dalam pertemuannya Sean atau apapun juga nanti kamu lakukan apa. I will sit under your influence someday and I'll learn from you. See, someday the father generation must listen to the son generation. Generasi bapak harus mendengar. Penting sekali Bapak Ibu, diskriminasimu kau cabut kalau di dalam perusahaan. Dengarkan. Ide anaknya mungkin terlalu modern, kekinian, apa-apaan. Papa bahkan Facebook aja nggak punya. Cara Anda masih cara toko, semuanya kresekan, uang ditaruh di kresek. Lalu pakai singletan. Padahal uangnya banyak miliaran. Tapi anak membangun sistem ke dalam dirimu. Jangan tolak dulu. Terima dulu, they are different. Sebanyak itu kita harus belajar mengajari mereka. Suatu hari kita harus belajar dari mereka. I have prepared my heart to learn from the next generation. I have prepared my heart sejak saya muda. Ini yang disebut sesuatu yang lebih baik. Ekspektasi, hati-hati. Sebab ekspektasimu harus penuh doa. Kalau enggak ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi adalah Anda akan membunuh visi mereka karena mimpi angan-angan Anda yang tidak tercapai dalam dirimu. Anda paksakan atas diri mereka. Mimpimu atas mereka harusnya, mimpi yang tidak menentukan jalur mereka. Tapi mimpi yang memberi fondasi iman kepada mereka. Papa mau kamu menjadi orang yang rajin bekerja. Papa tidak mau kamu hamili orang di luar nikah. Atau yang perempuan, Papa tidak mau kamu hamil di luar nikah. Kenapa? Ceritakan dari papa mamanya segalanya. Anda taruh mimpi-mimpi Yesus dalam diri mereka. Mereka nanti akan ketemu jalurnya sendiri. Malah visi mereka akan mengajarimu suatu hari. Wow, visimu melampaui mimpiku anakku. Learn to release the next generation. Lepaskan. Learn to release. Dan ini adalah sesuatu yang susah di dalam culture kita, kebudayaan kita. Karena ini culture kerajaan sorga. Satu kepala lebih tinggi dari semua culture kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang lebih baik. Coba perhatikan kata berikutnya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita. I love this. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Coba katakan tanpa kita. Generasi Bapak, ini generasi anak yang bilangnya, tanpa kita, ini bukan sok-sokan. Saya suka generasi ini, penulis Ibrani ini, generasinya dia. Ini generasi yang percaya diri. Dia berkata, tanpa kita, mereka nggak bisa capai kesempurnaan. I love it. Mereka bukan yes man. Mereka orang yang bangkit dan berkata, without us, they cannot fulfill. Tanpa kita. Ini generasi yang percaya diri. Ini suksesnya generasi Bapak. Tanpa kita di sini berbicara tentang generasi Bapak. Generasi Bapak harus menjadi generasi yang membayar harga. Sacrificial leadership atau kepemimpinan yang berkorban. Perhatikan ini di rumah, di gereja, di pekerjaan. Sebenarnya yang sekarang terjadi di dalam rumah tangga juga sama. Generasi Bapak harusnya menjadi batu loncatan. Namun di dalam banyak kasus justru menjadi batu sandungan. Segala PR yang kita gagal kerjakan di generasi kita akan diteruskan ke generasi berikutnya. Every mess we fail to clean in our generation will be a setback for the next generation. Segala, gimana terjemahkan itu? Saya Inggris yang nggak bagus, saya nggak bagus, Indonesia yang nggak bagus ini. Untung bisa bahasa lidah sedikit-dikit. Every mess that we fail to clean in our generation will be a setback for the next. Segala, ayo bantu saya. Segala kekacauan
yang kita tidak bisa bersihkan akan menjadi kemunduran di generasi yang akan datang. Saya kasih contoh. Ada banyak orang tua kira dengan banyak harta ditinggalkan warisan pada anaknya. Harta itu paling fleeting atau paling mudah pergi. Harta itu gampang sekali habis. Memang untuk habiskan harta yang banyak sekali memang perlu waktu. Kalau nggak mau waktu, langsung masuk kasino, hilang sekejap. Anak gambling, saya barusan dicari sama keluarga yang anaknya gambling. Aduh, habisnya kalau saya sebut di sini, Anda pun ikut sakit hati sekalipun bukan uang Anda. Oh my goodness, uang cepat habis. Anda mau turunkan sesuatu ke anakmu? Yang menjadi setup, bukan setback. Tahu setup? Musik ini semua di setup dulu, supaya mereka tinggal main. Tinggal main, ini loh generasi berikutnya. Keuntungannya, jikalau generasi sebelumnya adalah generasi yang berkorban. Mereka tinggal main. Generasi sesudahnya, sebelumnya, set up dulu. Bapak Ibu tahu nggak? Saya beritahu, kalau Anda mau anak Anda di set up untuk kemenangan, di set up generasi berikutnya, di set up untuk kejayaan, melebihi mimpimu. Justru menggenapi mimpimu dan melampaui mimpimu, karena visi mereka lebih besar dari semua yang kau bayangkan. Berikan pernikahanmu yang bahagia, bukan harta. Anda pernah lihat gak anak hancur karena papa mamanya tidak akur? Kalau saya lihat gitu, saya marahnya bukan ke anak muda itu ketika mereka kena narkoba. Saya marahnya ke atasnya. Bagaimana mungkin anak harus hadapi momok Lucifer yang harus dihadapi papanya? Gak fair dong. Papanya punya setan pasti lebih besar. Tapi yang diwariskan adalah papa tidak mau lawan setan ini, kamu yang lawan. Dan anak itu akhirnya babak belur. Saya melihat anak muda yang hancur. Waktu saya dibawa datang, saya masih ingat anak itu dibawa datang ke hadapan saya. Lalu berkata, pendeta sembuhkan dia. Saya berkata, saya akan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Tapi yang saya sembuhkan bukan hanya dia. Papa mamanya lihat saya lihat papa mamanya, Anda juga. It takes the healing of 2 generations to heal 1 generation. Dibutuhkan kesembuhan 2 generasi untuk bisa menyembuhkan 1 generasi. Karena anak ini berhadapan dengan keluarga berantakan, broken home contohnya. Tidak heran sekalipun beruang, mereka bermasalah. Karena mereka resah. Karena mereka terrobek di tengah. Karena mereka menghadapi momok dari generasi sebelumnya. No, you kill the giant. You kill the dragon so they will only face the snake. Kita bapak-bapak yang harus menghadapi naga supaya anak-anak kita hanya menghadapi ular-ular belaka. Ini tanpa kita mereka tidak dapat mencapai sampai kepada sempurnaan. Bagi beberapa anak yang dari broken home sebenarnya, terus terang ini opini saya, reverse atau terbalik dengan ayat ini. Tanpa kita mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Menurut saya mereka jauh lebih sempurna tanpa orang tua mereka. Andai kata mereka tidak berada di bawah orang tua yang broken home, yang pernikahannya hancur, mereka jauh lebih sempurna. Keberadaan orang tua mereka yang selama ini, yang bercerai, yang selingkuh dan sebagainya, justru menjadi kutuk atas hidup mereka. Kalau saya tidak bisa dapat berkat, minimal saya nggak dapat kutuk. Mendingan saya yatim piatu, saya mulai sendiri. Daripada saya punya orang tua yang bercerai dan selingkuh, dan terus selingkuh dan dugem melulu. Paham maksud saya kenapa Anda harus berhenti dugem? Hai Bapak Ibu, di sini ada beberapa yang dugem. You don't do it for you, you do it for your children too. Anda lakukan untuk anak-anak Anda. Anda sedang menurunkan naga ke mereka. Tahukah Anda? Kehidupan Anda itu harusnya Tuhan posisikan Anda sebagai ortu, itu sebagai berkat. Memberi mereka sebagai batu loncat. Tapi setan memakaimu untuk menghancurkan generasi berikutnya lewat kelakuan Anda. Anda justru jadi kutuk. Justru jadi kutuk. Jangan kutuki generasi berikutnya. Selesaikan urusan pernikahanmu di balik kamarmu. Jangan sampai lumber ke anak-anakmu. Amin Bapak Ibu. Tanpa kita mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Menurut saya ada beberapa orang justru lebih baik tanpa mereka jauh lebih sempurna. Kita orang tua seperti apa? Bapak rohani seperti apa? Bapak kandung seperti apa? Kita bapak perusahaan seperti apa? Bisakah kita evaluasi dan berkaca?
Ayat ini membuat saya berkaca setiap hari, bercermin. Saya berkata, Tuhan, dengan atau tanpa aku, mana lebih baik bagi anak-anakku? Selama Tuhan masih tersenyum dan berkata, dengan kamu tentunya lebih baik, tanpa kamu mereka tidak bisa sempurna, saya senang. Generasi yang tidak mewariskan PR mereka. Paham ini? Generasi Bapak harusnya, perhatikan saya, harusnya mengerjakan PR-nya dan membayar harga bagi generasi di bawahnya, agar generasi di bawahnya tidak bayar harga untuk mereka, tapi bayar harga untuk generasi di bawahnya lagi. Saya punya komitmen, hidup ini bukan hanya untuk saya sendiri. Hidupku sekarang bisa berhenti umur 80, katakan, kalau Tuhan izinkan kami hidup selama itu. Tapi hidupku akan 400 tahun kemudian lewat anak cucuku, kalau Tuhan belum datang tentunya. Jadi kalau kita hidup, nggak boleh hidup untuk 80. Kita harus hidup untuk 800. Apa yang kau siapkan itu warisan, leave a legacy. Atau siapkan sebuah tapak kaki. Setiap orang hidup itu seperti itu. Kalau kita memang punya hidup kekal, kita akan punya visi yang kekal. Nggak usah kekal di sorga, kekal di dunia. Maksudnya lebih lama daripada masa hidupmu. Sampai seumur hidupku, tadi tuh, memutus usiaku, kok tepat sekali lagunya itu. Anda tidak boleh hidup sampai putus usiamu, itu kegagalan. Kalau Anda punya kekekalan, tidak boleh hidup kayak gitu. Anda harus hidup untuk 1000 keturunan sampai Tuhan datang. Leave a legacy. Setiap kali, kalau saya digoda untuk jatuh, apapun kejatuhan itu, saya berkata, no, I won't do that. Karena yang terpengaruh nanti bukan hanya anak saya bertiga, lalu anak-anak kecil ini terluka, tapi juga anak-anak mereka, orang turun-temurun. No! Saya percaya pelayanan, ini saya bicara kesaksian dari pribadi dulu. Ini cara saya memandang profesi saya. Silakan Anda tiru dengan cara Anda. Saya berkata bahwa saya dipakai Tuhan di hidup ini, iya. Tapi pemakaian Tuhan baru mulai ketika saya mati. I will leave a legacy. Bahwa bisa jadi orang muda dan melayani Tuhan dan bertahan sampai akhirnya. I want to live that legacy. Aku tidak hidup sampai aku umur 80. Tidak aku persiapkan hidup dan pelayananku sampai situ. Tak siapkan supaya baru aktivasi ketika saya mati. Dan anak-anak muda akan kembali klik ke YouTube-nya. Itulah sebabnya kami tabung semua media. Laporan kemenangan itu saya tabung. Supaya kalau generasi ini tidak ada semuanya. Kalau Tuhan belum datang, generasi berikutnya tidak bisa padam. Mesti ada orang yang entah gimana korsleting ketika nyalakan YouTube. Saat itu mungkin bukan YouTube lagi. Udah terlalu canggih, MeTube. Dinyalain dan dia kesetrum surga dan kata terjadi seperti itu anak-anak kecil. Di tahun jadul 2016 dulu. Terjadi seperti itu anak-anak muda. Orang ini siapa? Bukan saya mau ternama. Dia bisa, aku bisa. Tak akan pernah lagi padam. Itulah sebabnya kami pakai media, kami pakai ini, kami pakai itu. You want to know why? We don't prepare for life, we prepare for death. Makanya ada lagunya kan yang kita bikin waktu itu. We will die leaving a revival behind. You must not live for your lifetime. Ini pesan Tuhan hari ini. You must never live for your lifetime. Kau tidak boleh hidup bagi masa hidupmu. Kau harus hidup sampai masa hidup anak cucumu. Mari kita sekarang garap PR kita yang belum selesai. Waktu kita semakin sedikit. Waktu saya sudah tidak selama ini. Saya sudah menjalani hidup saya lebih dari setengah. Kalau saya hidup sampai umur 80, saya sudah -2. Tidak sampai setengah, -2. We don't have much time left. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Anda yang punya selingkuhan, tinggal aja. Pamitan perlu nggak? Nggak usah. Kalau Anda sudah punya anak, gimana sama dia? Dia bayari anak itu seumur hidup. Sebagian gajimu ke situ. Bayari anak itu. Mamanya jangan ditemui. Kembali kepada istri yang sah. Nggak usah telepon lagi. Pulang gereja ini, nggak usah ditelepon lagi. Hilang, lenyap gitu aja. Don't waste your time. Jangan buang waktumu. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Maksud saya, waktu khotbah saya habis. Tanpa kita, mereka tidak dapat mencapai sampai kepada kesempurnaan. Saya coba bayangkan ya. Saya ajak satu renungan lagi, saya bayangkan. Can you imagine? Kita ini sekarang lagi berusaha, saya ajak Anda untuk berpartner dengan saya, berpartner dengan kami semua. Can you imagine?
Anak-anak kecil kemarin 3.000 orang itu umur 6. Umur 6 dia sudah cari Tuhan. Udah berbahasa lidah. Gua umur 6 masih berkata, "Mama, beli komik." Yang kok saya cari Doraemon. Bukan Tuhan Yesus. Saya tidak heran kata ini. Mereka mencapai kesempurnaan. Mungkin kalau orang sempurna nggak ada. Saya janji sama Anda, setiap generasi nggak ada. Sampai generasi kapanpun nggak ada yang sempurna. Tapi dibandingkan kita, mereka akan sempurna. Mengerti maksud saya? Bapak Ibu ingat nggak? Lihat, anak-anak kecil. Kalau Anda sekarang lihat, anak-anak muda udah terlalu tua. Anda kalau lihat anak-anak kecil. Kemarin saya ke pesta salah satu, ada satu makan. Waktu malam setelah KKR saya makan satu tempat, saya ketemu sama anak kecil. Lucu sekali, ini saya ngomong begini, Anda harus mengerti loh ya, saya itu nggak suka. Pendeta itu nggak punya fans, pendeta itu hanya punya friends. Punya teman, oke? Tapi ini anak kecil umur berapa itu kemarin? 7 kali ya? Umur 7. Kelihatan saya masih pakai baju Batman-nya. Ya kan? Saya drop by aja sebentar, sempatkan lalu saya pulang. Lalu lihat saya, Pastor Philip, begini loh, beneran gini. Pastor Philip. Saya kan jadi salah tingkah. Semua anak kecil lihat, siapa ini? Ya kan? Anak kecil yang lain tahu lah. Tapi beberapa orang-orang, apalagi yang bukan anak-anak Tuhan yang hadir di duduk sebelah sana, mereka lihat siapa ini? Di RCTI yang gak pernah kelihatan. Siapa? Ya, Pastor Philip. Mamanya datang. Saya ajak foto anaknya. Lalu mamanya bilang gini, ini loh Pastor Philip, mengidolakan Pastor Philip. Saya ketawa. Terus saya cuma lihat dia, saya alihkan perhatian jangan ke saya. Saya bilang, kamu kan dipakai Tuhan luar biasa ya. Batin hati saya. Umur 7 dah gini. Saya dulu ketemu pendeta umur 7. Pendeta. Umur 7. Bruce Lee. Ini jadi apa? Umur 7 udah kayak gini jadi apa nanti? Bisa mikir gak generasi ini? Jadi apa? Umur 7 dulu itu cool, keren bagi saya. Itu bunuh orang gaya Bruce Lee. Bagi dia cool itu menyelamatkan jiwa. Pernah mikir gak? Jadi apa generasi ini? Karena kita persiapkan dini. Karena ada yang mempercayai mereka. Jadi apa? Lalu setelah itu, mamanya bilang gini, ini setiap hari, tiap hari loh. Kalau saya nggak salah dengar memang. Mamanya bilang, tiap hari dengarkan khotbahnya Pastor Philip. Khotbah saya itu, yang setiap hari itu bukan di Eagle Kids. Yang tiap hari itu, yang di YouTube, yang kalau Anda lihat, atau di mana, di sosial media, itu dari kebaktian umum. Loh ini anak umur 7 dengarkan khotbah saya tiap hari. Sekarang orang dewasa aja dengarkan khotbah aja, lihat jam terus kok. Kapan jangan. Ayo, tertuduhlah sekarang. Jangan kira saya tidak ada di ruang chapel bawah, saya tidak tahu. Saya bahkan tahu merek jam Anda apa. Can you imagine? Bayangin, tiap hari dengarkan khotbah saya. Ngerti nggak ngerti? Saya lihat anak umur 7 gini udah banyak sekarang yang kayak begini. Saya cuma bayangkan, saya cuma minta, saya aja berharap aja pada waktu mereka jadi umur 42, jangan mereka tertawakan apa yang saya capai. Please, Sean and Ashley, someday, when you turn 42 years old, waktu kamu umur 42, kamu pasti jadi orang yang gagah perkasa. Lu kok bisa? Pastor Philip umur 9 itu masih berkelahi di jalan. Saya masih ingat itu, saya sekolah di sekolah di Jalan Gatotan dulu, SD. Saya umur 9 berkelahi setiap hari, mama saya, langganan mama saya itu. Mama saya udah punya voucher, buy one get one free. Ketemu kepala sekolah setiap hari. And yet now, ini atas kemauan mereka sendiri loh, mereka datang, ini dari sini jauh. Mereka berkata, can I accompany you? I want to listen. Dan sebagainya. Kamu tahu enggak? You start early. Waktu saya umur 9, saya tertidur, kamu sudah bangun kerja. Waktu kamu umur 42, kamu sudah seperti roket, saya seperti siput. Jangan, please don't laugh. Waktu umur 42, jangan tertawakan Pastor Philip. Apa yang Pastor Philip capai umur 42 hari ini, itu akan kecil dibanding apa yang kamu capai nanti, karena kamu mulai dulu. Dalam bisnis kan gini, papa kaya, anak habiskan kekayaan kan. Itu yang salah anak atau papa? Dua-dua. Papa kaya, anak konglomerat. Anak konglomerat, cucunya jadi ke seluruh dunia jadi berkat. Mereka tidak berjalan makin lama makin kuat, bukan makin lemah. Ini semua paradigma saudara. Ini culture yang salah, kebudayaan yang salah.
But I know Sean will not laugh at me. Dia tidak akan tertawai saya. Suatu hari, waktu saya di Bandung, saya mau turun, mereka duduk di belakang, kami duduk di van, mobil, dia duduk di belakang. Saya pancing anak umur 9. Dia bilang, Daddy Philip, ya, can I just tell a short story about your life? Just a short, simple one. Saya ini cuma pinjamkan figur bapak aja. Saya sendiri punya anak. By the way, Sean masih mendoakan untuk pemulihan keluarganya. Anak umur 9-10 ini yang mendoakan untuk orang tuanya. Amazing or not? Yang suruh mamanya dengarkan, ini loh ma, your mom told me. Ini loh ma, waktu saya khotbah di umum sini pusat, ada salah satu khotbah saya mungkin Anda sendiri lupa, anak kecil ini tidak lupa. Judulnya, Ayah yang Baik, Good Dad and Bad Dad. Right? Ayah yang baik, ayah yang buruk. Dia tunjukkan ke mamanya, Ma, you have to listen to this, and daddy too. Pertama kali papa mamanya kenal pelayanan saya itu anaknya dulu yang search dan menemukan. Oke, saya mau beritahu, saya hanya pinjamkan figur ayah. Dan karena waktu itu suatu hari dia panggil saya, Pastor Philip, sebentar lagi Uncle Philip, apa pernah manggil Ko Philip atau apa ya? Koko muda selama-lamanya. Atau saya bilang, it's okay, whatever you wanna call me. Dan akhirnya dia berkata, Daddy Philip. Dia bilang, Daddy Philip, when I'm old someday, ini menjamah saya. I will take care of my family. Saya bilang, saya bangga waktu dengar itu. Yes. Ini anak muda, he's 9 now, soon you will be 19. Sebentar lagi dia 19, lalu 29, 39, 49. Dia sudah punya prinsip seperti itu. Yes, lalu dia katakan berikutnya satu kata-kata yang mengejutkan saya. And I will take care of you. Wow. Saya bilang, wow, saya nggak tunjukkan begitu, saya tenang aja. But actually, wow, saya pancing dia. What if someday I cannot preach? Bagaimana kalau suatu hari saya nggak bisa berkhotbah? Will you still take care of me? Will you still love me? Saya bukan haus kasih orang, tidak. Di rumah saya sudah cukup cinta. Tapi saya pancing anak muda ini. Dan dia berkata seperti saya, yes, surely I will. Tentunya saya akan tetap mencintaimu. Because it's not your preaching. You remember you said that? It's your heart. Bukan khotbahmu, tapi hatimu. Tepat sekali, karena khotbah saya nanti, sebagus-bagus khotbah saya sekarang. Bayangin loh, ini anak umur 7 udah khotbah semua. Umur 42, khotbah saya seperti Doraemon berbicara. Mereka punya pewahyuan yang dalam. Mereka mulainya dari pewahyuan yang dalam. Tapi saya tahu mereka tidak akan ketawa. Kalau kita mempersiapkan anak cucu kita kayak seperti itu, mereka tidak akan ketawa. Karena sampai selamanya mereka akan berbicara gini tentang kita. Dengar baik-baik seperti penulis Ibrani. Sebab tanpa mereka, kami tidak bisa mencapai hari ini. Tanpa mereka, kami tidak bisa sempurna. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Anak cucumu tidak akan pernah menghinamu. Anak cucumu tidak pernah akan melupakanmu. Anak cucumu tidak akan pernah menertawakanmu. Jika mereka tahu, mereka ada hari ini. You ready? Karena Anda. Paham itu? It's your heart. It's your dream. Di dalam hidup mereka. Ini yang disebut dengan yang artinya itu. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saya hanya berdoa aja agar suatu hari, Bapak Ibu berdoa suatu hari anak-anak Anda dalam dunia bisnis. Papaku dulu. Jangan sampai mereka berbicara gitu. Nggak mungkin lah ya. Papaku dulu apa yang dia capai itu segini, nggak ada apa-apanya. Coba bayangkan, kalau Anda berhasil mendidik anak, maka anak Anda akan jauh lebih besar. Sehingga apa yang Anda capai 40 tahun kerja, dibalap sama mereka 4 bulan. Tapi mereka nggak bisa berbangga dan berkata, aku hebat. Aku ada 4 bulan ini karena 40 tahun papa mamaku sampai uratnya keluar semua berdiri kerja keras untuk aku. Sehingga aku bisa sekolah tinggi karena mereka, sebab tanpa mereka aku tidak bisa mencapai titik ini. Tanpa mereka aku tidak bisa sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu dia. Kita punya iman. Apa yang kita usahakan capai dalam waktu 40 tahun, mereka lampaui dalam 4 bulan. Itulah paradigma kerajaan sorga. Welcome to the generational kingdom. Kerajaan yang diwariskan. Saya percaya khotbah ini akan di-play nanti
20 tahun lagi, dan anak-anak kecil, anak-anak muda akan mendengarkan. Dan mereka akan berkata, waktu itu, kami ada karena mereka telah nubuatkan. Dan pada saat itu pesan saya, kepada semua orang tua yang hadir di sini, sekarang kalian mendengar anak-anak muda. Sekarang mereka belum lahir, saya bicara dengan orang yang belum lahir. Please, don't forget us. Please, don't laugh at us. Jangan tertawakan kami. Sebab tanpa kami, kalian tidak ada hari ini. Saya berdoa agar Anda punya kepercayaan diri suatu hari nanti bicara begitu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, taburlah yang benar. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya barusan beritahu kepada ada satu orang tua. Tentunya segini-gini saya nggak pernah disclose. Saya bilang kamu harus berhenti ngerokok. Pelan-pelan kamu berhenti ngerokok. Kalau nggak bisa mendadak, yang ngerokok tahu. Why? Sekalipun kamu cinta anak-anakmu, kamu nggak ngerokok di depan mereka, merusak paru-paru mereka. Tapi karena tinggal serumah, cepat lambat anakmu akan tahu kamu ngerokok kan. Saya beritahu sama dia. Hal pertama yang saya wariskan ke anak-anak saya adalah benci rokok dulu. Dari kecil anak-anak saya ajari benci rokok. Bukan karena saya itu hanya anti rokok, tapi rokok membuka sebuah dunia baru. Jika itu ditutup, tertutuplah banyak dunia, tidak akan punya kesempatan dalam kehidupan anak-anakmu. Contohnya biliatan, contohnya ke tempat dugem. Nggak akan tahan lah ya, rokok semuanya di mana-mana. Mau buat dugem sepi, tulis saja, dilarang merokok. Dia akan pindah ke diskotik berikutnya. Saya beritahu sama dia, bukan yot delang, cepat lambat anakmu akan tahu, dan dia akan berkata, papaku juga begitu. Hadapi kecanduanmu. Kecanduan tidak pernah urusan pribadi, kecanduan itu urusan keluarga. Hadapi nagamu, bunuh nagamu di zamanmu, bunuh di generasimu, supaya anakmu tidak harus hadapi naga tua itu. Kill! Supaya engkau hadapi, yang mereka hadapi, hanyalah ulat-ulat belaka. Ini teman-temannya bilang, ayo dugem yuk, ayo ngedrugs yuk. Enggak. Mereka tinggal hadapi, harus mempunyai rasa berani untuk menolak temannya. Tapi mereka bukan seperti dikasih lampu hijau untuk berkata, go, papaku pun begitu. Bapak Ibu Saudara, menaburlah dengan benar. Menaburlah dengan teladan. Saya beritahu sama anak-anak saya, someone yang smoking, yang merokok, dia membencimu. Secara tidak langsung tetap membencimu. Dia mau bunuh kamu. Dengan cara kamu hirup nafas asap itu, dia tidak peduli paru-parumu. Jangan cari pacar kayak gitu. Tidak total aman, tapi saya yakin anak saya dari kecil sudah diwarisi sebuah jalur kebenaran. Sisanya mereka yang menetapkan langkahnya, mau arahnya apa, mau jadi apa. Bapak Ibu Saudara, saya tekankan di sini, ayo kita nabur dengan benar. Ingat Daud ya, Daud itu ada 5 di Palestina, di Middle East, Timur Tengah, ada 5 raksasa. Yang dibunuh Daud berapa? 1 saja, namanya Goliat. Tugas Daud bukan bunuh kelima-limanya. Tugas Daud bunuh yang pertama untuk menunjukkan pada generasi berikutnya bahwa raksasa bisa dibunuh. Mau tahu enggak yang bunuh sisa 4-nya siapa? Ponakan Daud, tentara-tentara Daud. Goliat punya saudara, dibunuh sama ponakan nephew-nya Daud. You see, this is our job. David's job is to show that giants can be killed. The giants he can kill, the next generation will. Raksasa yang Daud tidak bisa bunuh, generasi berikutnya akan membunuhnya. Waktu itu Daud hampir terbunuh dalam sebuah perang, muncullah salah satu tentaranya, yang juga orang di Adulam yang usianya di bawahnya. Dan dia berkata, minggir raja. Dia tidak suruh raja pergi, dia suruh raja menepi. Dan berkata, you have shown me how to kill a giant. Kamu sudah menunjukkan, raja sudah menunjukkan, uncle, sudah menunjukkan bagaimana membunuh seorang raksasa. Now, watch how I'm gonna kill him. Sekarang menepilah. Ini peperangan kami, engkau sudah perangmu. Ini adalah cacing kami, dulu kau bunuh nagamu. Kau tunjukkan pada kami bahwa raksasa bisa mati. Silakan menepi.
Daud pergi ke menepi dan dibunuhlah raksasa itu, saudara Goliat, dengan tangan kosongnya. Seolah-olah dia memberitahu pada generasi sebelumnya, Kamsyah, terima kasih. Tanpa kamu, tanpa engkau, aku tidak bisa mencapai titik ini. Now, watch how I do it. Lihat bagaimana aku melakukannya. Haya, pakai haya lagi. Matilah. Hari itu Daud berdiri di tepi situ, tidak ditulis di Alkitab. Matanya berlinang-linang air mata, bangga. Dia berkata, go ahead son, do it. Do it for me and do it with me. Terbunuhlah raksasa itu. Hari itu kalau menurut Alkitab, Daud harusnya meninggal dunia mati. Hidupnya diperpanjang oleh karena generasi berikutnya. That's amazing. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Hidupnya diperpanjang hanya karena dia relational, karena generasi berikutnya. Suatu hari ketika saya belum masuk ke pelayanan ini, saya baru diingatkan Roh Kudus ini sekarang. Saya dapat satu penglihatan. Dalam penglihatan itu saya tidur di ranjang ICU. Ini jangan terjadi dalam nama Yesus. Oh, Gusti Yesus jangan terjadi. Saya tidur di ICU. Lalu Tuhan berkata, sekalipun kamu gagah perkasa, datang harimu ketika engkau tak berdaya. Saya masih ingat, saya di dalam penglihatan saya tidur di ICU begitu, lalu ada infus di sini. Lalu sekeliling itu saya bisa dengar remang-remang seolah-olah saya tidak sadar. Itu dalam penglihatan saya. Lalu saya dengar anak-anak saya ini berkata pada dokter, no, don't give up on my father's life. Jangan menyerah atas kehidupan papa saya. Lakukan semua yang kau bisa. Pastikan dia bangkit dari ranjang ini. Lalu dalam penglihatan itu, tak lama setelah itu, sekian lama, saya bangkit. Dan Tuhan berkata, the end of your life will be in the hands of the next generation. Apakah Anda masih bisa hidup 1 minggu lagi di rumah sakit atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan ini. Bukan selingkuhanmu yang nanti di situ akan membayar tagihannya. Pada saat Anda diranjang dengan begini, yang berkata cabut atau teruskan, itu anakmu. Yang bisa menambahkan seminggu atau 2 minggu, sebulan atau 1 tahun, itu putra-putrimu. Hidupmu, jam-jamnya, TikTok-TikToknya, tergantung keputusan anak muda yang sekarang kita tuding di kepala. Lu tahu apa? Nyawamu akan di tangan mereka. Saya bangun dari penglihatan itu. Tuhan bilang, now go after the young. Sekarang menangkan yang muda. Saya berkata, siap Tuhan. Siap Tuhan. That's how God release that anointing. Lewat sebuah penglihatan itu. Bapak, Ibu, Saudara, go home. Rangkul orang-orang mudamu dan berkata, I love you, I believe in you. Let's go, let's kill more giants. Mari kita bunuh raksasa bersama. Lakukan itu, jangan terlambat. Selama sekarang masih bisa. Perusahaanmu, apapun yang kau lakukan, semua akan di tangan mereka. Love them, believe in them. Investasi di dalam diri mereka selagi kita bisa. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nyanyikan satu lagu. Dalam satu kasih dengan besar hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dengan perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan cara pandang. Urapi kami semuanya, sehingga setiap keluarga bangkit. Dan juga setiap, ya Tuhan Yesus, generasi Bapa mulai bangkit mengejar ketinggalannya. Generasi anak mulai mengejar Bapaknya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.